Saudara-saudari yang terkasih, saya mau menjelaskan pandangan Rasul Paulus mengenai Roh Kudus. Rasul Paulus sering menyebut Roh Kudus sebagai Roh Allah atau Roh Kristus, tanpa menjelaskan hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rasul Paulus lebih banyak berbicara mengenai karya-karya dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Roh Kudus berkarya baik dalam tiap orang-orang beriman maupun pada seluruh komunitas orang beriman. Pada masing-masing orang beriman, Roh Kudus menjiwai, menguatkan iman mereka, bahkan juga membantu mereka untuk hidup dengan moralitas Kristiani. Istilahnya hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Karya-karya Roh Kudus di dalam jemaat bersifat menyatukan jemaat, membuat jemaat beriman pada Allah yang satu dan saling mendukung satu sama lain. Roh Kudus kemudian menganugerahi jemaat tersebut dengan bermacam-macam karisma pada anggota-anggotanya. Anugerah khusus Roh Kudus atau karisma bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang untuk mendukung karya-karya yang konkret bagi jemaat, misalnya mengajar jemaat, melayani jemaat, memimpin, atau menyatukan jemaat. Ada yang diberikan pada masing-masing orang, meskipun akhirnya juga demi kepentingan seluruh jemaat. Ada anugerah-anugerah yang bersifat biasa, seperti iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Ada yang bersifat luar biasa penampilannya, misalnya penyembuhan secara ajaib, pengusiran setan, berbicara dalam bahasa roh, dan semacam itu. Bila orang memohon kepada Roh Kudus, barangkali Roh Kudus akan memberikan karisma-karisma itu. Tetapi gereja mengharapkan yang menerima karisma tersebut menggunakannya untuk kepentingan seluruh jemaat, bukan untuk kepentingannya sendiri. Itulah pandangan Rasul Paulus mengenai Roh Kudus. Tuhan memberkati.